Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna GPIB Ober Banten yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semuanya? Kakak berharap, bahkan kakak yakin adik-adik beserta keluarga semuanya di rumah selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita dan Tuhan telah membawa kita di hari Minggu tanggal 18 April 2021 ini. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih perkenankan kita untuk dapat beribadah Pelkat Persekutuan Teruna walaupun masih kita lakukan secara online. Adik-adik, tidak terasa saat ini kita telah masuk di minggu ketiga sesudah Paskah. Adik-adik, sebelum ibadah dimulai, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, alat tulis menulis kita, dan perangkat yang akan kita gunakan untuk dapat beribadah online, sehingga ibadah kita benar-benar ibadah yang menyembah Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga di dalamnya kita dapat memperoleh berkat. Adik-adik, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sebagai lagu pembukaan, mari kita sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti nomor 244, Bapa Engkau Sungguh Baik. Gita Bakti nomor 244. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa pembukaan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu pelihara kami siang dan malam. Kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, terima kasih di hari Minggu yang indah ini kami Tuhan perkenankan untuk dapat beribadah persekutuan teruna. Tuhan Yesus, kami mempercayakan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami, membuat kami mengerti firman-Mu, dan biarlah lewat ibadah kami pada saat ini, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami seutuhnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Adik-adik, sebagai puji-pujian kita kepada Tuhan, mari siapkan Alkitab kita dan kita membaca dari Mazmur 89 ayat 1 dan 2. Mazmur 89 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, sekaligus belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Vandalia Tampu Bulon Herman, mari sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku, dan membuatku sabar bila aku tak kenal. Adik-adik, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengutus hambanya, yaitu Ibu Pendeta Vanda Tampu Bulon Herman, sebagai alatnya untuk menjadi saluran berkat dan firman-Nya pada saat ini. Selamat pagi, adik-adik taruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, Sang Pengendali waktu kehidupan kami boleh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang memperkenankan kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami berlakukan dalam hidup kerja layan yang penuh dengan gumul juang dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri hamba-Mu dan juga dalam diri setiap adik-adik taruna untuk dapat menerima firman-Mu. Amin. Adik-adik taruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-33, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa kedua dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah.
daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang senantiasa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik taruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita ditanya apakah kita pengikut Yesus, apa yang akan kita jawab? Setiap kita pasti akan menjawab jawaban yang sama, iya. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaannya sama. Tapi ketika adik-adik taruna sedang dalam situasi begitu banyak orang yang berbeda, apakah adik-adik taruna tetap berani untuk mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat adik-adik? Apakah adik-adik berani mengakui Yesus sebagai juru selamat di depan semua orang? Realitanya banyak orang yang berani mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Tetapi ketika dia diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda, dia mampu dalam sekejap, dia tidak berani untuk mengakui imannya kepada Yesus. Hari ini kita bersyukur diizinkan Allah membaca kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Di mana teks ini mengajak kita untuk belajar dari pengalaman iman yang dialami oleh Petrus dan para rasul. Mereka begitu semangat untuk melakukan pengajaran, melayani dalam nama Yesus kepada semua orang. Tetapi apa yang terjadi meskipun banyak orang berbondong-bondong mendengar pengajaran mereka di bait Allah, banyak orang datang untuk mendapatkan kesembuhan, merasakan kebaikan kasih Kristus lewat pelayanan mereka. Di sisi lain ternyata ada juga orang yang tidak suka dengan pelayanan Petrus dan para rasul. Imam besar memerintahkan pengawal untuk membawa Petrus dan para rasul menghadap di mahkamah agama. Apa kesalahan mereka? Ketika mereka ditangkap, apakah Petrus dan para rasul takut? Apa yang dilakukan oleh Petrus dan para rasul? Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dengan tegas di ayatnya yang ke-28, imam besar katakan bahwa dilarang keras, sangat-sangat dilarang. Dengan keras kami larang kamu mengajar dalam nama itu. Imam besar berkata, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Tetapi apa yang dilakukan Petrus dan para rasul? Apakah mereka takut? Tidak. Justru dengan tegas Petrus dan para rasul yang lain mereka menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan tegas dia katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus dan para rasul menjawab bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, dia sadar betul bahwa ada risiko yang besar, ada tantangan yang besar, bahkan itu bisa mengancam jiwanya. Kalau kita baca sampai ayatnya yang ke-33, bagaimana mereka yang mendengar perkataan Petrus dan para rasul itu tertusuk hati dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ada resiko yang besar, tantangan yang besar, tapi Petrus dan para rasul tidak takut. Mereka tetap taat untuk memberitakan Injil Kristus.
Adik-adik teruna yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu belajar dari Petrus dan para rasul. Hari ini kita diingatkan dua hal. Yang pertama, kita diingatkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya sumber utama hidup orang percaya. Allah dalam diri Yesus adalah satu-satunya sumber utama kehidupan orang percaya. Yang kedua, pelajaran dari Petrus dan para rasul mengajar kita untuk menyadari bahwa ketika kita menjadikan Allah sebagai sumber utama, sebagai orang percaya, sumber utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka hal yang kedua adalah kita harus selalu taat kepada Allah dalam segala kondisi apapun, dalam keadaan situasi apapun. Artinya kita tidak hanya mengaku bahwa Yesus juru selamat dalam situasi yang aman, tetapi kita juga harus berani tetap mengakui Yesus sebagai juru selamat meskipun nyawa kita terancam. Menjadi perenungan bagi kita hari ini, sudahkah kita senantiasa taat kepada Allah dalam segala kondisi? Sudahkah kehidupan kita menunjukkan sebuah ketaatan kepada Tuhan? Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah seperti apakah taat kepada Allah? Yang pertama, beranikah kita mengakui Tuhan Yesus dalam segala situasi kehidupan kita? Yang kedua, apakah kita selalu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang? Bukan hanya lewat perkataan kita, tapi menceritakan kasih Kristus, menceritakan kebaikan Kristus juga lewat perilaku kita. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengutamakan Allah di dalam segala situasi kehidupan kita. Menjadi taat dibutuhkan keberanian untuk berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya sekedar taat kalau aman. Tapi hari ini kita belajar dari Petrus dan para rasul, belajarlah menjadi pribadi yang taat dalam segala situasi. Jangan hanya menjadi anak-anak taruna yang taat kalau misalnya ada guru, kalau misalnya ada orang tua, kalau misalnya ada orang-orang yang ditakuti, baru kita taat. Tapi hari ini kita belajar, ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang mampu kita tunjukkan dalam situasi dan kondisi apapun, meskipun nyawa kita terancam. Mari kita harus benar-benar taat kepada Allah dalam segala kondisi. Kita harus berani untuk memilih. Kita lebih mengikut perkataan Allah ataukah perkataan teman kita. Kita harus berani untuk memilih apakah mengikuti kehendak Kristus atau mengikuti kehendak diri kita sendiri. Adik-adik taruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dipanggil untuk taat kepada Allah dalam segala situasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, jadikan Yesus sebagai satu-satunya pusat hidup. Yang kedua, tekun membangun hubungan baik dengan Allah. Seberapa sering kita selalu membangun dialog dengan Allah lewat doa? Seberapa sering kita selalu membangun hubungan dengan Allah lewat perenungan pembacaan firman Tuhan? Seberapa sering kita selalu membangun hubungan baik dengan Allah dengan mengikuti ibadah Minggu Persekutuan Teruna? Seberapa sering kita selalu melibatkan Allah menjadi bagian dalam hidup kita? Yang ketiga yang harus kita lakukan, mari lihatlah penderitaan sebagai anugerah dan bukan beban. Kenapa kita harus melihat penderitaan sebagai anugerah dan bukan beban? Supaya kita tidak pernah takut menderita. Karena ketaatan kita kepada Allah, seringkali kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang membuat nyawa kita terancam. Tapi ketika kita selalu melihat penderitaan itu bukanlah beban, melainkan anugerah. Di dalamnya kita percaya ada Kristus, ada Yesus yang selalu memberikan kita pertolongan.
Jangan pernah takut terhadap penderitaan, sehingga kita bisa tetap memiliki ketaatan. Libatkan Allah dalam setiap rencana melalui doa, agar kita bisa merasakan kekuatan dan keberanian dari pimpinan kuasa Roh Kudus. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama berjuang menjadi pribadi yang benar-benar memiliki ketaatan yang sejati. Tunjukkan ketaatan bukan hanya lewat kata, tapi lewat perbuatan secara nyata, sehingga kata dan perbuatan kita dapat menceritakan kasih Kristus karena ketaatan kita yang sejati. Dan semua orang dapat merasakan cinta kasih Kristus lewat kehadiran kita. Di akhir renungan ini, Kakak Pendeta akan memberikan 2 aktivitas, mengajak rekan-rekan teruna. Yang pertama, tuliskan hal-hal yang sering kali membuat adik-adik taruna sulit untuk memiliki ketaatan. Jadi misalnya, kalian tahu kalian harus taat, tapi ternyata sangat sulit. Nah, hal-hal apa yang membuat kalian akhirnya sulit? Misalnya kalian tahu tidak boleh mencontek, tapi akhirnya mau tidak mau kalian terpaksa mencontek. Nah, hal apa yang membuat akhirnya kalian mencontek? Entah karena kalian malas belajar, entah karena kalian takut nilainya jelek, kalian tidak percaya diri, padahal kalian sudah belajar tapi kalian tetap mencontek. Seperti itu. Tuliskan hal-hal yang seringkali membuat adik-adik taruna sulit untuk memiliki ketaatan. Dan yang kedua, tuliskan ketaatan apa yang ingin adik-adik taruna lakukan, tetapi masih takut untuk melakukannya. Tuliskan. Selamat berjuang untuk senantiasa melakukan ketaatan yang sejati. Dimanapun dalam situasi kondisi apapun, jangan pernah takut, karena Kristus selalu menolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, firman Tuhan telah ditaburkan bagi kita, dan marilah kita sama-sama berusaha untuk melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Dan sebagai jawaban kita terhadap firman Tuhan tadi, mari sama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 62, Siapa yang berpegang. Gita Bakti nomor 62, Siapa yang berpegang pada firman Tuhan, ayatnya yang pertama dan yang keempat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Pertemanan kakak layar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga firman ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan berdoa bagi orang tua kami Tuhan. Tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan tolong juga lancarkan mereka dalam pekerjaannya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang sedang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang bepergian Tuhan tolong lindungi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, yang sedang dalam pembangunan. Tolong Tuhan berkati agar pembangunannya lancar dan dapat selesai dengan baik. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri agar dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para korban bencana musibah-musibah yang terjadi di Indonesia Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang memberkati kami. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar belajar menjadi Petrus dan para rasul pada masa kini. Kami sadar kami seringkali berani berkata kami pengikut Yesus, tapi kami tidak memiliki ketaatan dalam segala situasi. Kami taat hanya ketika situasi aman. Tetapi ketika situasi mengancam nyawa kami, kecenderungan yang terjadi, kami mulai mundur. Kami mulai takut untuk mengakui Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Tapi hari ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Bapa untuk benar-benar menjadi pribadi yang memiliki ketaatan yang sejati. Yang kami mulai dengan selalu tekun membangun hubungan baik dengan Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa bagi kehidupan perjalanan gereja-gereja. Engkau memberkati para pemimpin gerejamu baik dalam jajaran GPIPG, Majelis Sinode GPIB. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan di tengah gumul juang yang ada. Berbagai hambatan, kami percaya gerejamu tetap akan merambat oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, berkati secara khusus kami sebagai bagian dari Persekutuan Teruna GPIB, sebagai bagian dari gereja GPIB. Mampukan kami menjadi anak-anak teruna yang takut akan Tuhan, yang mampu bersaksi di tengah masyarakat di mana kami berada. Secara khusus kami berdoa bagi setiap teruna-teruna GPIB Jemaat Obor Banten. Dan baik pelayan, baik anggota teruna, baik pengurus. Berkati kami, berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam kebersamaan. Beserta dengan Ketua Majelis Jemaat, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Majelis Diaken dan Penatua, dan seluruh pelayan-pelayan kami boleh berjalan bersama untuk menjalankan program-program kerja yang ada. Kami boleh berjalan untuk mendukung program-program pemerintah. Secara khusus di tengah situasi pandemi COVID ini, kami tetap mampu mendukung program pemerintah untuk memutus rantai COVID-19. Biarlah Tuhan berkati para tenaga medis, berkati proses vaksin yang terus berjalan untuk memutus rantai COVID-19. Mampukan kami selaku warga negara untuk mendukung, menghadirkan damai sejahtera Allah di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami serahkan bagi adik-adik teruna dalam sekolah mereka, dalam segala cita-cita dan harapan mereka. Mampukan mereka tetap melibatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penolong kehidupan mereka. Dalam setiap rencana rancangan yang ada, mereka tetap mengundang Engkau ya Yesus. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk karya baik-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi. Biarlah ibadah ini menjadi sebuah persembahan yang hidup dan harum hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa memberkati dan menjaga kami untuk senantiasa menjalankan kehidupan seturut dengan karya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa,
yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan dapat dikumpulkan melalui majelis 210 adik-adik, ataupun dapat dibawa ke kantor gereja pada setiap jam kerja. Bisa juga ditransfer ke nomor rekening gereja kita, yaitu di Bank BRI, atau juga bisa melalui scan kode QR yang akan ditampilkan berikut ini. Adik-adik, ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7 bahwa hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, sambil memberi, mari kita sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti nomor 79, Beri Padanya. Gita Bakti nomor 79. Adik-adik, sebagai lagu penutup, sekaligus janji kita kepada Tuhan untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, mari sama-sama kita bernyanyi sekaligus menghayati kata-kata yang ada di lagu ini, yaitu di Gita Bakti nomor 270, Taat Setia Bertekad yang Bulat. Gita Bakti nomor 270, Taat Setia Bertekad yang Bulat.
Adik-adik taruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan tetaplah berjuang untuk memiliki ketaatan yang sejati dengan selalu menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Karena itu, arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,